Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dery Arif Derajat dengan NBI 14623000141. Baik, pada kesempatan kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen basis data. Langsung saja kita menuju ke rules atau peraturan yang dibuat oleh dosen saya. Ini ada petunjuk yang pertama, kerjakan dengan hati-hati dan teliti. Kumpulkan dalam bentuk satu PDF berisi source code, screenshot hasil, serta link YouTube. Buatlah video kalian menjelaskan source code tersebut. Wajah kalian harus muncul pada video tersebut pada saat menjelaskan. Masukkan video pada YouTube minimal 60 menit. Jadi bisa saya asumsikan untuk penjelasan source code kali ini tidak perlu langsung running program di SQL Yoke secara live, jadi bisa menjelaskan untuk source code yang sudah saya screenshot dan saya jalankan tadi di SQL Yoke-nya ya. Karena videonya lumayan panjang, 60 menitan, bisa untuk teman-teman menyiapkan camilan atau kopi agar tidak bosan mendengar penjelasan dari saya ya. Yaitu buatlah tabel berdasarkan ganjil atau genap MBI. Anda isi masing-masing tabel tersebut minimal 10 data. Operasikan tabel tersebut melalui SQL berikut: select, select dengan as, select dengan kondisi operator pembanding, select dengan kondisi operator aritmatik, select dengan kondisi operator logika, and or not, in, like, between, select dengan distinct, select dengan pengurutan data, order by, select dengan pengelompokan data, group by, select dengan heavy, select dengan aggregate, operasi insert, operasi update, operasi delete, relasi inner join, relasi left join, dan subquery untuk yang terakhir. Setiap poin di atas masing-masing 3 contoh. Jadi masing-masing query SQL ini dibuatkan 3 contohnya ya. Berikut ini adalah pemilihan tabel berdasarkan NBI. Untuk NBI saya berakhiran ganjil yaitu 41, jadi tabelnya terkait peternakan ini ya. Saya akan menjelaskan untuk struktur tabelnya. Yang pertama ada tabel kandang. Tabel ini menyimpan data tentang kandang, tempat ternak dipelihara ya. Jadi untuk kolom-kolomnya akan saya jelaskan juga. Yang pertama ada ID kandang. ID kandang ini tipe datanya integer, ANSIF, auto increment. Jadi sebagai primary key, artinya nilainya unik dan otomatis bertambah ya. Kemudian nama kandang, ini varchar untuk menyimpan nama kandang. Lalu ada lokasi, varchar juga untuk menyimpan lokasi kandangnya. Dan ukurannya ada 100. Serta kapasitas, ini untuk menyimpan kapasitas maksimal ternak di kandang tersebut ya. Jadi satu baris di tabel kandang maksimal ternak. Maksudnya jadi satu baris di tabel kandang mewakili satu kandang dengan identitas dan informasi kapasitasnya. Lalu ada tabel yang kedua yaitu tabel ternak. Tabel ternak ini menyimpan data tentang hewan ya, yang dipelihara. Ada untuk kolom-kolomnya. Yang pertama ada ID ternak, tipe datanya INT unset, auto increment sebagai primary dan juga menambah secara otomatis untuk auto incrementnya ya. Kemudian ada ID kandang. Ini adalah foreign key yang merujuk ke ID kandang di tabel kandang ya. Lalu ada jenis ternak yaitu varchar dengan ukuran 50 panjangnya, menyimpan jenis ternak.
Misalnya nanti ada sapi atau apa ternaknya. Lalu kemudian ada tanggal lahir, ini menyimpan tanggal lahirnya ternak. Lalu ada berat, ini beratnya desimal. Ini untuk menyimpan berat ternak dalam kiloan. Lalu ada tabel yang ketiga, yaitu tabel perawatan. Tabel ini untuk mencatat riwayat perawatan dari setiap ternak. Untuk struktur tabelnya, ini ada nama kolomnya yaitu ID perawatan, primary key, tipe datanya integer, INT unsigned, auto increment, ini primary key dan menambah otomatis untuk nilai ID uniknya. Kemudian ada ID ternak, ini sebagai foreign key ke ID ternak, dan tabel ternak ya. Lalu ada tanggal perawatan, tipe datanya DIR, kemudian jenis perawatan yaitu varchar dengan ukuran 100, lalu ada keterangan yaitu varchar dengan ukuran panjang 255. Untuk relasinya sendiri yaitu satu kandang bisa menampung banyak ternak dan satu ternak bisa punya banyak riwayat perawatan. Langsung saja kita mulai ke penjelasan source code yang sudah saya buat melalui tools aplikasi SQL York. Ini adalah perintah SQL untuk membuat tabel sesuai perintah yang tadi, struktur tabelnya. Ini ada create table kandang, ID kandang, tipe datanya, kemudian nama kandang, tipe data varchar, lalu ada lokasi tipe datanya varchar, dan lalu ada kapasitas tipe datanya small in unsigned. Kemudian lanjut kita membuat tabel yang kedua yaitu tabel ternak. Ini berisi ID ternak yang tipe datanya INT unsigned, auto increment sebagai primary key, lalu ada ID kandang dengan tipe data INT unsigned, kemudian ada jenis ternak yaitu tipe datanya varchar, lalu ada tanggal lahir tipe datanya date, kemudian ada berat tipe datanya desimal, serta foreign key-nya yaitu ID kandang yang reference ke tabel kandang ya. Kita lanjut tabel yang ketiga yaitu tabel perawatan. Ini untuk strukturnya yaitu ada ID perawatan dengan tipe data INT unsigned, auto increment, primary key, kemudian ada ID ternak INT unsigned, kemudian ada tanggal perawatan, tipe datanya date, kemudian ada jenis perawatan, tipe datanya varchar, kemudian ada keterangan, tipe datanya varchar. Nah, untuk foreign key-nya sendiri itu ID ternak yang reference ke tabel ternak ya. Kita lanjut untuk mengisi datanya terlebih dahulu akan memudahkan query-query selanjutnya. Di sini saya mengisi ada 10 data yang pastinya berbeda-beda. Untuk tabel kandang saya isi dengan nilai yaitu ada kandang A dengan lokasi Surabaya, lalu kapasitasnya 20, kemudian ada kandang B dengan lokasi Gresik, kapasitas 15, kemudian kandang C, lokasinya Sidoarjo, kapasitasnya 25, lalu kandang D, lokasinya Lamongan, kapasitasnya 18, kemudian kandang E, lokasinya Bojonegoro, kapasitasnya 30, kemudian ada kandang F, lokasi Tuban, kapasitasnya 22, kemudian kandang G dengan lokasi Malang, kapasitasnya 28, kemudian kandang H
lokasinya Mojokerto, kapasitasnya 16, kemudian kandang I, lokasi Pasuruan, kapasitasnya 24, yang terakhir ada kandang J, lokasinya Kediri dengan kapasitasnya 20. Untuk perintah SQL sendiri, kita memakai insert, kemudian into kandang, dalam kurung nama kandang, lokasi, dan kapasitasnya. Kita lanjut ke pengisian yang berikutnya untuk tabel ternak. Untuk tabel ternak sendiri yang kita perlu masukkan ke dalamnya yaitu ada ID kandang sebagai reference untuk foraging G ya. Kemudian ada jenis ternak, tanggal lahir, dan berat. Untuk nilainya sendiri ada yang pertama yaitu integernya, yang nanti unsigned untuk ID kandangnya yaitu 1, dengan nilai jenis ternaknya yaitu sapi, kemudian tanggal lahirnya 2023 bulan 5 tanggal 1 dengan beratnya yaitu 250 kilo ya. Kemudian yang kedua ada jenis ternaknya kambing dengan tanggal lahir yaitu 2024 01 tanggal 10 dengan beratnya yaitu 45 kilogram. Kemudian ada yang ketiga untuk ID 3 kandang yaitu ayam untuk tanggal lahirnya yaitu 2024 02 bulan tanggal 15 untuk beratnya yaitu 2,2 kilogram. Kemudian yang keempat ada kambing untuk tanggal lahirnya yaitu 2023 bulan 12 tanggal 11 dengan beratnya yaitu 43 kilo. Lalu ada yang kelima yaitu sapi dengan tanggal lahir yaitu 2023 bulan 3 tanggal 30 dengan beratnya yaitu 300 kilo. Lalu yang keenam ada ayam dengan tanggal lahir yaitu 2024 bulan 3 tanggal 12 dengan berat 2,1 kilo. Kemudian ada kelinci dengan tanggal lahir yaitu 2024 04 tanggal 1 yaitu dengan beratnya 1,85 kilo. Lalu ada kambing untuk yang ke-8 dengan tanggal lahir yaitu 2023 bulan 11 tanggal 25 dengan beratnya yaitu 50 kilo. Lalu ada sapi dengan tanggal lahir 2022 bulan 10 tanggal 5 dengan berat yaitu 270 kilo. Kemudian yang terakhir ada kambing dengan tanggal lahir 2024 bulan 1 tanggal 28 dengan berat 46 kilo. Lalu kita masuk ke insert yang berikutnya untuk penambahan data pada tabel perawatan. Ini yang dimasukkan adalah ada ID ternaknya untuk reference sebagai foreign GG, kemudian ada tanggal perawatan, jenis perawatan, dan keterangan ya. Untuk nilainya sendiri yang saya isi yaitu yang pertama ada pastinya ID untuk foreign GG yaitu 1, kemudian tanggal perawatannya 2024 04 tanggal 15 dengan jenis perawatan yaitu vaksinasi, keterangannya vaksin tahap 1. Kemudian untuk yang kedua yaitu tanggal perawatannya 2024 05 01 dengan jenis perawatan yaitu pemeriksaan, keterangannya cek berat badan. Kemudian yang ketiga untuk ID 3 tanggal perawatannya yaitu 2024 bulan 5 tanggal 2 dengan jenis perawatan yaitu pemeriksaan, keterangannya cek gigi. Lalu ID keempat yaitu dengan tanggal perawatan 2024 bulan 3 tanggal 30 dengan jenis perawatan yaitu penyemprotan, keterangannya anti kutu. Kemudian yang ID 5 yaitu tanggal perawatannya 2024 04 tanggal 5 dengan jenis perawatan yaitu vaksinasi,
dan keterangannya yaitu vaksin PMK. Kemudian yang keenam yaitu tanggal perawatannya 2024 bulan 4 tanggal 11 dengan jenis perawatan yaitu pemeriksaan, keterangannya cek kesehatan rutin. Lalu yang ketujuh tanggal perawatannya 2024 04 tanggal 25 dengan jenis perawatan yaitu vaksinasi, keterangannya vaksin rabies. Kemudian ID yang ke-8 yaitu tanggal perawatannya 2024 bulan 5 tanggal 1 dengan jenis perawatan yaitu pemeriksaan, keterangannya cek bobot. Kemudian ID ke-9 yaitu tanggal keperawatannya 2024 bulan 3 tanggal 10 dengan jenis perawatan yaitu vaksinasi, keterangannya vaksin lengkap. Kemudian ID ke-10 yaitu tanggal perawatan 2024 bulan 4 tanggal 20 dengan jenis perawatan yaitu pemeriksaan dengan keterangan cek kondisi kuku. Ini adalah data-data yang dimasukkan ke tabel perawatan ya. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke perintah SQL yang sudah ada ketentuannya di soal tadi, yaitu perintah pertama tentang select. Nah, select ini menampilkan semua data dari tabel tanpa kondisi apapun ya. Jadi untuk itu saya buat query-nya yaitu select bintang from kandang. Ini menampilkan seluruh data yang ada di tabel kandang ya. Mulai dari ID kandang, nama kandang, lokasi, sampai kapasitasnya. Ini sudah saya jelaskan di insert tadi ya. Kemudian untuk perintah yang kedua, yaitu dengan query select bintang from ternak. Ini menampilkan seluruh data dari tabel ternak ya. Kita bisa melihat ada ID ternak yang secara otomatis terbuat karena unique ID dan auto increment sebagai primary key. Jadi ID kandangnya yang reference sebagai foreign GG, kemudian ada jenis ternak dan tanggal lahir, kemudian yang terakhir ada beratnya. Lalu masuk ke contoh yang ketiga yaitu select bintang from perawatan. Ini menampilkan seluruh data dari tabel perawatan yang sudah kita insert tadi. Bisa dilihat ada ID perawatan, ID ternak sebagai foreign key, kemudian ada tanggal perawatan, jenis perawatan, dan keterangan. Untuk primary key-nya ada di ID perawatan yang generate secara otomatis dan terurut ya, auto increment tadi. Ini sebagai primary key. Lalu kita masuk ke perintah SQL yang kedua, yang untuk contoh yang pertama ya. Jadi perintah untuk select dengan as ini memberikan nama alias pada kolom agar lebih mudah dibaca ya. Nah, jadi untuk tabel strukturnya tadi di tabel kandang ya, ini select nama kandang, as nama. Jadi kolom nama kandang ini dirubah menjadi nama. Kemudian lokasi as daerah ini lokasi diubah menjadi daerah. From kandang ini dari tabel kandang artinya. Jadi mengubah kolom dari nama kandang menjadi kandang nama, kemudian dari lokasi menjadi daerah. Dan ditampilkan untuk hasilnya yang seperti di bawah ada nama kandang dan daerah, nama kandang, seluruh nama kandang beserta lokasi atau daerahnya. Lalu untuk contoh yang kedua dengan query yaitu select jenis ternak as hewan, berat as berat kilogram from ternak.
Jadi untuk query ini bermaksud untuk menampilkan data, yaitu nama kolomnya jenis ternak ini diubah menjadi hewan, ada tampilannya. Kemudian berat ini diubah menjadi berat kilogram. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di bagian bawah. Untuk kolom dengan nama jenis ternak ini berubah menjadi hewan, kemudian kolom berat ini berubah menjadi berat kilogram. Dan datanya yang sudah kita masukkan di insert tadi juga muncul di bawah. Lalu untuk contoh yang ketiga, untuk query-nya yaitu select jenis perawatan as perawatan, keterangan as catatan from perawatan. Ini maksudnya menampilkan kolom jenis perawatan, kita aliaskan namanya menjadi perawatan, kemudian keterangan kita aliaskan menjadi catatan pada tabel perawatan. Bisa dilihat untuk tampilannya, untuk nama kolomnya yang sebelumnya ada jenis perawatan ini menjadi perawatan, kemudian untuk kolom keterangan ini menjadi catatan. Dan untuk data yang ditampilkan sesuai dengan yang kita insert tadi ya. Kita lanjut ke perintah SQL yang ketiga, yaitu select dengan operator pembanding. Tujuannya ini menampilkan data yang sesuai dengan kondisi tertentu menggunakan operator seperti sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan lain-lain ya. Untuk contoh di SQL yang saya buat ini yaitu select bintang from ternak where berat lebih besar 100. Nah, ini maksudnya untuk hasilnya yang ditampilkan adalah semua data yang ada di tabel ternak yang beratnya lebih besar daripada 100. Nah, untuk data yang tertampil di bawah ini yaitu sapi ya, dengan beratnya yaitu sekitar lebih dari 100 kilo. Ada tiga yaitu ID 1, ID 5, dan ID 9 bagian ID ternaknya. Ada beratnya 250, 300, dan 270 kilo ya. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua. Dengan SQL yang saya buat yaitu select bintang from kandang where kapasitas lebih besar sama dengan 25. Jadi maksud dari ini adalah menampilkan data yang ada di tabel kandang yang memiliki kapasitas minimal 25 ekor ternak ya. Karena ini adalah sama dengannya, jadi sama dengan 25 ini ikut tampil nanti ya di hasilnya. Bisa kita lihat untuk hasil dari query di atas, yaitu ada ID kandang 3, 5, dan 7 ya. Dengan kapasitasnya yaitu 25 untuk ID 3, lalu ada kapasitas 30, ada ID 5, lalu ada kapasitas 28 untuk ID 7. Kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Select bintang from ternak where jenis ternak sama dengan sapi. Jadi maksudnya ini menampilkan semua ternak yang berjenis sapi. Operator pembandingnya yaitu ada sama dengan itu. Untuk hasilnya bisa lihat di bawah. Yang muncul adalah ID atau jenis ternaknya yaitu yang sapi aja. Ada ID 1, 5, dan 9. Untuk perintah SQL yang keempat yaitu ada select dengan operator aritmatik ya. Ini tujuannya untuk mengelola data numerik menggunakan operasi matematis seperti tambah, kali, atau kurang ya. Nah, untuk SQL yang saya buat sendiri ini yaitu ada select ID ternak berat ditambah 10 as berat tambah from ternak.
Ini maksudnya saya menampilkan data dari tabel ternak yang ditampilkan adalah ID dan beratnya. Nah, berat sendiri ini saya tambah 10 untuk masing-masing ID. Nah, terus lalu kita aliaskan nama kolom beratnya ini menjadi berat tambah. Ini cocok untuk digunakan simulasi kenaikan bobot ya, perkiraan. Nah, untuk hasilnya sendiri yang ditampilkan ada ID ternak, ini 1 sampai 10, kemudian berat tambah. Nah, yang seperti tadi yang dialiaskan dari berat menjadi berat tambah, yang tertampil ini masing-masing ID-nya bertambah 10. Yang tadi kan ID 1 yang waktu kita insert ada 250, ini ditambah 10. Kemudian yang ID 2 juga 45, kita tambah 10 dan seterusnya sampai bawah ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua dengan perintah SQL yang saya buat, yaitu select ID ternak berat dikali 2 as berat double from ternak. Jadi ini menampilkan seluruh data yang ada di tabel ternak, yang ditampilkan hanya ID dan beratnya saja ya. Nah, untuk nama kolom berat ini juga kita aliaskan yaitu menjadi berat double. Seperti bisa dilihat untuk hasilnya, untuk ID tetap tertampil 1 sampai 10 dan beratnya kita kali dengan 2, yaitu kita pakai operator kali untuk aritmatiknya. Nah, yang semulanya 250,50 ini menjadi 200, menjadi 500 ya, karena dikali 2. Yang bawahnya juga dikali 2, 45 menjadi 90. Nah, kemudian yang bawahnya juga 2,2 menjadi 4 ya, dan seterusnya sampai bawah. Ini dikali 2. Ini cocok untuk simulasi produksi ya. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu dengan SQL yang saya buat, select ID ternak, berat dikurangi 5, as berat kurang, from ternak. Ini menampilkan ID ternak dan berat yang dialiaskan menjadi berat kurang, karena beratnya yaitu dikurangi 5, untuk operator aritmatiknya kita pakai kurang ya. Dan ini cocok untuk simulasi penyakit. Jika ternak kita kena penyakit, itu bobotnya bisa berkurang. Nah, ini simulasinya kayak gini. Nah, untuk yang tertampil di hasilnya yaitu ID ternak dan berat kurang. Untuk beratnya sendiri kita kurangi 5 kilo ya. Jadi yang tadi sebelumnya 250 ini berkurang menjadi 245 ya, dan seterusnya sampai bawah. Kemudian ada perintah SQL yang kelima, yaitu select dengan operator logika and or not, in, like, between. Tujuannya menampilkan data berdasarkan kombinasi logika atau pencocokan pola ya. Nah, untuk perintah SQL contoh pertama yang saya buat ini, yaitu ada select bintang from ternak where jenis ternak kambing N berat lebih besar 45. Jadi untuk data yang tertampil adalah semua data yang ada di ternak yang jenis ternaknya yaitu adalah kambing dan beratnya lebih dari 45. Mas, ini harus kondisinya terpenuhi dua-duanya ya, antara kambing dan beratnya ya. Yang bisa dilihat untuk yang tertampil hasilnya ada jenis ternaknya kambing dan beratnya lebih dari 45, 50 dan 46 ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu select bintang from ternak ber jenis ternak in sapi
koma ayam. Nah, ini untuk mengambil ternak yang termasuk dalam jenis sapi atau ayam. Operator ini seperti daftar pilihannya. Nah, yang tertampil untuk hasilnya yaitu ada jenis ternaknya sapi dan juga ayam gitu. Dengan ID yaitu 1, 3, 5, 6, dan 9. Kita lanjut ke yang contoh ketiga dengan sekian yang dapat yaitu select bintang from kandang where lokasi like persen A persen. Jadi ini untuk mencari kandang yang namanya mengandung huruf A ya. Operator like dengan persen ini adalah pencocokan pola. Nah, jadi untuk nama kandang sendiri lokasinya yang ada pencocokan pola persen A persen. Nah, yang tertampil di sini ada lokasi yaitu Surabaya, ada A, depannya ada pencocokan polanya, kemudian ada Sidoarjo, lalu ada Lamongan, ada Tuban, ada Malang, dan yang terakhir ada Pasuruan. Selain itu semua tidak akan tertampil di hasilnya. Balik untuk perintah yang keenam yaitu select dengan listing. Nah, tujuannya untuk mengambil hanya data yang unik atau tidak duplikat pada kolom tertentu. Untuk query-nya itu ini ya, select district lokasi from kandang. Itu masuk query yang hebat ini yaitu menampilkan data dengan select district yaitu data lokasi from tabel kandang. Oke ya, karena lokasinya nggak ada yang duplikasi, jadi tertampilkan semua dari 10 lokasi yang saya set ini tampil semua ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu untuk contoh yang kedua itu query-nya select listing jenis ternak from ternak. Yang masuk query-nya yaitu menampilkan data jenis ternak dari tabel bawah. Karena tidak ada duplikasi, jadi yang tertampil hanya 4 saja. Jadi bisa kita lihat ini ada 10, tapi dari 10 ini banyak yang duplikasi ya. Misalnya sapi ini ada 3, kemudian kambing juga ada 4, lalu ayam ada 1, 2, ya, 2, dan yang satu hanya beli. Yang tampil hanya 4. Kemudian contoh berikutnya yaitu dengan query yang dapat select listing jenis perawatan from perawat. Maksud dari query ini yaitu menampilkan jenis perawatan dari tabel perawatan. Saya lihat untuk jenis perawatannya yang tertampil ada 3, yaitu vaksinasi, pemeriksaan, dan penyemprotan. Kita lihat di tabel perawatan. Untuk jenis perawatan ini ada 10, tapi banyak duplikasi ya. Untuk misalnya vaksinasi ini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian pemeriksaan ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu penyemprotan hanya 1. Yang tertampil di 3 aja. Lalu next kita ke select dengan order by. Untuk order by ini sendiri tujuannya mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu, bisa naik atau turun urutannya. Langsung aja untuk contoh yang pertama
dari SQL yang hebat, yaitu select bintang from ternak order by berat descending. Ini maksudnya yaitu menampilkan data dari tabel ternak ya, dari yang paling berat ke yang paling ringan. Bisa dilihat oh, yang tampil ini beratnya dari yang terberat yaitu 300 kilogram ke yang paling ringan yaitu 1,8 kilogram. Kita ke contoh yang kedua yaitu dengan query yang saya buat, select bintang from kandang order by kapasitas ascending. Ini menampilkan data dari tabel kandang dari yang paling kecil kapasitasnya ke yang paling besar. Kita fokus ke kapasitasnya. Kapasitas yang pertama yaitu 15, kemudian semakin turun semakin besar. Paling akhir yaitu 30. Kita lanjut ke contoh yang terakhir ya, dari order by. Dengan query yang saya buat yaitu select bintang from perawatan order by tanggal perawatan spending. Ini bertujuan menampilkan riwayat perawatan dari yang terbaru ke yang paling lama. Ini kita berpatokan kepada tanggal, tanggal perawatan ini ya. Tanggal paling baru yaitu 2024 bulan 5 tanggal 2. Lalu semakin ke bawah ini semakin lama. Jadi ya, yang terakhir yaitu 2024 bulan 3 tanggal 10. Kita lanjut ke perintah yang ke-8 yaitu select dengan group by. Tujuannya mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu, biasanya digunakan dengan fungsi agregat, dikombinasikan dengan fungsi agregat. Fungsi agregat di sini yaitu count ya. Untuk contoh yang pertama saya buat yaitu select jenis ternak, count from ternak, group by jenis ternak. Ini tujuannya yaitu menampilkan data untuk menghitung jumlah ternak berdasarkan jenisnya. Kan jenis jenisnya kan tadi ada 4 ya bedanya. Nah, tadi yang di atas ini bisa kita hitung jenis ternaknya, yaitu ayam ada 2, kambing ada 4, kemudian kelinci ada 1, lalu sapi ada 3. Kita lanjut untuk contoh yang kedua dengan query yang saya buat yaitu select lokasi town dalam huruf bintang from kandang group by lokasi. Jadi untuk SQL ini mengelompokkan kandang berdasarkan lokasi dan menghitung jumlah kandang per lokasi. Kebetulan untuk per lokasi ini jumlah kandangnya yang saya buat cuma 1. Jadi bisa dilihat untuk jumlahnya 1 1 1 1 semua. Kita lanjut ke contoh yang terakhir dari Dubai dengan query yang saya buat yaitu select jenis perawatan count dalam huruf bintang from perawatan group by
jenis perawatan. Nah, untuk file ini itu maksudnya menampilkan jenis-jenis perawatan dan berapa kali masing-masing dilakukan. Nah, yang tampil ini fokus pada jenis perawatan dan juga jumlah penghitungannya, berapa kali. Nah, untuk pemeriksaan ada 5 kali, kemudian penyemprotan ada 1 kali, dan vaksinasi ada 4 kali. Nah, kita cek. Nah, ini ya, jenis perawatan, vaksinasi itu 1, 2, 3, 4, kemudian pemeriksaan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian penyemprotan ada 1. Kemudian kita beralih ke perintah yang ke-9 yaitu select dengan having. Nah, ini tujuannya menggunakan bersamaan dengan group by untuk memfilter hasil agregat gitu ya. Untuk query yang saya buat yaitu select jenis ternak, count as jumlah, from ternak, group by jenis ternak, having count lebih besar dari 1. Nah, ini menampilkan jenis ternak yang jumlahnya lebih dari 1. Having ini dipakai untuk menyaring hasil setelah group by. Bisa dilihat untuk hasilnya yaitu jenis ternak ada ayam, kambing, sapi. Jumlahnya untuk ayam 2, kambing 4, sapi 3. Yang kelinci tadi tidak masuk karena jumlahnya cuma 1 ya. Kita lanjut untuk contoh berikutnya dari grup B. So, SQL yang saya buat yaitu select ID kandang, count as jumlah ternak, from ternak, group by ID kandang, having jumlah ternak lebih besar sama dengan 1. Jadi untuk hasilnya yang akan ditampilkan adalah ID kandang dan juga jumlah ternak yang memiliki minimal 1 jumlah ternak ya. Nah, kebetulan untuk setiap kandang atau setiap ID kandangnya ini jumlah ternaknya hanya ada 1. Saya buat. Nah, jadi tertampil semua mulai dari ID 1 sampai 10 dan jumlah ternaknya itu ada 1 semua. Kita lanjut ke contoh yang ketiga dari grup B. Untuk query yang saya buat yaitu select jenis perawatan, count as jumlah, from perawatan, group by jenis perawatan, having jumlah lebih besar sama dengan 2. Nah, maksud dari ini yaitu menampilkan jenis perawatan yang dilakukan lebih dari sekali dan lebih dari 2 ini, lebih dari sama dengan 2. Ini jenis perawatan yaitu pemeriksaan dan vaksinasi. Nah, yang penyemprotan tadi hanya sudah 1, jadi tidak tampil ya. Kemudian kita masuk ke perintah select yang ke-10 yaitu select dengan fungsi agregat, count, sum, average, max, min. Tujuannya melakukan penghitungan dari kumpulan data ini ya. Nah, untuk query yang saya buat yaitu select average dan belum berat as rata berat from ternak. Jadi untuk tujuannya ini untuk menghitung rata-rata berat semua ternak ini. Nah, rata-rata semua ternak berat ternak ini untuk hasilnya yaitu bisa dilihat untuk angkanya ya 101,2000005 kali. Kita lanjut ke
Contoh yang kedua, yaitu dengan query yang dapat select max kapasitas as kapasitas tertinggi from kandang. Nah, jadi untuk perintah ini menampilkan kapasitas kandang terbesar. Jadi lihat untuk kapasitas kandang terbesar yaitu 30. Kita lihat di tabelnya. Nah, tabel dari lokasi Bojonegoro, nama kandangnya E, yaitu kapasitasnya 30. Ini paling besar dari antara yang lain. Ini sudah benar. Lalu kita masuk contoh selanjutnya, yaitu select count dalam kurung bintang as jumlah perawatan from perawatan. Nah, jadi ini menghitung jumlah total data perawatan yang sudah tercatat. Nah, ini perawatannya jumlahnya berapa? Kita hitung. Nah, untuk hasilnya yaitu 10 karena tadi perawatannya ada 10 ya. Jadi 10. Lalu kita masuk ke query atau perintah SQL yang ke 11 dari soal TS-nya. Ya, untuk yang ke 11 adalah insert ini ya, untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Ada perintah SQL yang saya buat ini, kita memasukkan insert into kandang, nama kandang, lokasi, kapasitas, values, kandang K, Probolinggo, dengan kapasitas 20. Jadi kita tidak perlu menambahkan ID-nya ya, nanti ID-nya akan otomatis tertambah. Dan ini successful. Kemudian kita bisa lihat untuk hasilnya. Nah, tadi kan hanya ada 10, nah bertambah lagi jadi 1 yaitu 11. Nah, nama kandangnya K, lokasinya Probolinggo, kapasitasnya 20. Untuk ID-nya terbuat secara otomatis sendiri, tambah. Kemudian kita masuk yang contoh kedua, yaitu insert into ternak, ID kandang, jenis ternak, tanggal lahir, dan berat. Nah, valuesnya ini 11 untuk reference, alias untuk foreign key-nya. Kemudian nama jenis ternaknya yaitu domba, dan tanggal lahirnya yaitu 2024 bulan 3 tanggal 1 dengan bobotnya yaitu 48,70 kilogram. Nah, successful. Untuk hasilnya bisa dilihat kolom paling bawah, yaitu kita tambahkan domba dengan ID kandang 11. Nah, ID ternak ini terbuat sendiri secara otomatis yaitu 11. Kemudian contoh yang ketiga yaitu insert into perawatan dan kurung ID ternak, tanggal perawatan, jenis perawatan, dan keterangan. Valuesnya 11 ini untuk ID ternaknya ini. Kemudian tanggal perawatannya 2024 bulan 5 tanggal 5 untuk jenis perawatan yaitu pengobatan, kemudian keterangannya luka ringan. Hasilnya bertambah sendiri secara otomatis untuk ID perawat karena auto increment. Kemudian ID ternaknya kita set tadi 11, kemudian tanggal perawatan 2024 bulan 5 tanggal 5, lalu jenis perawatannya yaitu pengobatan, dan keterangannya yaitu luka ringan. Untuk perintah tadinya yaitu 13 kita update. Tujuannya mengubah isi data dalam tabel berdasarkan kondisi tertentu. Untuk SQL yang saya buat yaitu update kandang set kapasitas sama dengan 35,
where ID kandang sama dengan satu. Itu hasilnya yaitu seperti ini. Jadi maksud dari query tadi adalah mengubah dari tabel kandang yaitu set kapasitasnya menjadi 35 yang ID-nya yaitu satu. Hasilnya ID nomor satu kapasitasnya berganti jadi 35 yang sebelumnya yaitu kapasitasnya adalah 20 untuk ID satu ya. Kita lanjut untuk contoh yang kedua yaitu SQL yang saya buat update ternak set berat sama dengan 260 where ID ternak sama dengan satu. Jadi untuk update data berat ternak ini kita mengset untuk ID yang nomor satu beratnya menjadi 260 dari berat sebelumnya yaitu ya, 250. Ini berganti menjadi 260 untuk ID satu. Kita lanjut untuk contoh yang ketiga. SQL yang saya buat yaitu update perawatan set keterangan sama dengan vaksin kedua where ID perawatan sama dengan satu. Jadi untuk ID satu kita set datanya untuk kolom keterangan menjadi vaksin kedua dari yang sebelumnya yaitu vaksin tahap satu kita ubah jadi vaksin kedua. Lalu kita masuk ke perintah SQL yang ke-13 yaitu tentang delete. Nah, delete ini untuk menghapus data dari tabel berdasarkan kondisi yang diinginkan ya. Ini untuk SQL yang saya buat yaitu delete from perawatan where ID perawatan sama dengan 11. Jadi maksud dari query yang saya buat ini saya akan menghapus data dari tabel perawatan dengan kolom ID yaitu 11. Saya kita lihat untuk hasilnya yaitu kolom yang ke-11 ini sudah terhapus ya. Jadi hilang kembali lagi 1 sampai 10. Jadi kita lanjut untuk contoh yang kedua yaitu delete from ternak where ID ternak sama dengan 11. Jadi ini untuk menghapus data dari tabel ternak yang ID ternaknya yaitu 11. Untuk hasilnya yaitu pada tabel ternak ya ID ke-11-nya sudah terhapus datanya. Lalu next ke contoh yang ketiga dengan SQL yang saya buat yaitu delete from kandang where ID kandang sama dengan 11. Nah ini menghapus tabel data dari tabel kandang yang ID-nya yaitu 11. Untuk hasilnya data pada tabel kolom pada ID 11 ini terhapus ya. Kita lanjut untuk SQL perintah yang ke-14 yaitu inner join. Ini tujuannya menggabungkan data dari dua tabel atau lebih yang hanya menampilkan data yang cocok atau match di kedua tabel. Nah, untuk SQL yang saya buat ini yaitu select ternak ID
ternak, jenis ternak, nama kandang, from ternak, inner join kandang, on ternak.id, kita kandang sama dengan kandang.id garis bawah kandang. Nah, ini maksud dari perintah SQL ini menampilkan ID dan jenis ternak beserta nama kandangnya. Hanya data yang cocok antara kedua tabel yang ditampilkan. Jadi yang hasilnya yaitu ada ID ternak, jenis ternak, dan nama kandang. Ini ada ID 1, sapi, kandang A, kemudian ID 2, ID ternak 2, kambing, kandang B, kemudian ID ternak 3, ayam, kandang C, kemudian ID 4, kambing, kandang D, dan seterusnya sampai C ya. Nah, next ke contoh yang kedua dengan query yang tersebut yaitu select perawatan .id perawatan, jenis ternak, jenis perawatan. From perawatan, inner join ternak on perawatan.id ternak sama dengan ternak.id ternak. Nah, untuk perintah ini menampilkan perawatan yang dilakukan termasuk jenis ternak yang dirawat. Nah, ini ada ID perawatan yang tertampil untuk hasilnya yaitu ID perawatan, jenis ternak, dan jenis perawatan. Nah, ID 1 sapi, ini jenis perawatannya yaitu vaksin, kemudian ID 2 perawatan, jenis ternaknya kambing, kemudian jenis perawatannya yaitu pemeriksaan, atau ID perawatan 3, jenis ternaknya ayam, jenis perawatannya pemeriksaan, keempat yaitu kambing, jenis ternaknya dan jenis perawatannya penyemprotan, dan seterusnya sampai ke 10 ya. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir untuk inner join. Query yang saya buat yaitu select ternak.id ternak, jenis ternak, lokasi, from ternak, inner join kandang on ternak.id ternak sama dengan, maksud saya ternak.id kandang sama dengan kandang.id kandang. Nah, ini maksudnya menampilkan ternak beserta lokasinya, nah, dan jenis ternaknya. Jadi yang ada di hasilnya yaitu ID ternak, kemudian jenis ternak, dan lokasinya. Kebetulan untuk ID 1 ternaknya yaitu sapi, jenis ternaknya, kemudian lokasinya di Surabaya. Kemudian ID 2 jenis ternaknya kambing, lokasinya di Gresik. ID 3 jenis lokasinya ayam, lokasi jenis ternaknya ayam, lokasinya di Sidoarjo, dan seterusnya sampai bawah. Dan kita masuk ke left join untuk perintah yang ke-15. Tujuan dari left join ini menggabungkan data dari dua tabel untuk menampilkan semua data dari tabel kiri meskipun tidak ada kecocokan di tabel kanan. Untuk perintah SQL yang saya buat yaitu select kandang, nama kandang, ternak, jenis ternak, from tabel kandang, left join ternak on kandang.id kandang sama dengan ternak.id kandang. Untuk hasilnya yang menampilkan semua kandang
dan jenis ternak yang ada di dalamnya. Jika kandang belum punya ternak, tetap ditampilkan dengan nilai 0. Ini bisa kita lihat hasilnya, yaitu ada nama kandang dan jenis ternak. Untuk nama kandang sendiri, ada kandang A, jenis ternaknya sapi, kemudian kandang B, jenis ternaknya kambing, kemudian kandang C, jenis ternaknya ayam, lalu ada kandang D, jenis ternaknya kambing, kemudian kandang E, jenis ternaknya sapi, lalu kandang F, jenis ternaknya ayam, kemudian kandang G, jenis ternaknya kelinci, lalu ada kandang H, jenis ternaknya kambing, kemudian kandang I, jenis ternaknya sapi, kemudian ada kandang J yang terakhir jenis ternaknya adalah kambing. Kita masuk ke contoh yang kedua dari live join. Untuk query SQL yang saya buat, select ternak.id ternak, perawatan jenis perawatan, from tabel ternak, live join tabel perawatan on ternak.id ternak sama dengan perawatan.id ternak. Nah, untuk hasilnya sendiri ini menampilkan ternak termasuk yang belum pernah dirawat akan muncul 0 di kolom jenis perawatan. Nah, pada nyatanya tabel saya tidak ada jenis perawatannya. Jadi untuk ID 1 sampai 10 ini ada perawatannya semua. Bisa dilihat untuk ID ternak dan jenis perawatan. Untuk ID 1 jenis perawatannya vaksinasi, ID 2 pemeriksaan, ID 3 pemeriksaan, ID 4 penyemprotan, ID 5 vaksinasi, ID 6 pemeriksaan, ID 7 vaksinasi, ID 8 pemeriksaan, ID 9 vaksinasi, ID 10 pemeriksaan. Kita masuk ke contoh yang terakhir untuk live June. Untuk query SQL yang saya buat, yaitu select kandang lokasi ternak berat from kandang, from dari tabel kandang, left join tabel ternak on kandang.id kandang sama dengan ternak.id kandang. Nah, ini menampilkan semua lokasi kandang dan berat ternak di dalamnya. Ini untuk hasilnya ada lokasi dan juga berat. Nah, untuk Surabaya beratnya 250, bersih beratnya 45 kilogram, kemudian Sidoarjo beratnya 2,2, kemudian Lamongan beratnya 43, kemudian Bojonegoro beratnya 300 kilogram, Beban beratnya 2 kilogram, Malang beratnya 1,8 kilogram, Mojokerto beratnya 50 kilogram, kemudian Pasuruan beratnya 270 kilogram, kemudian Kediri beratnya 46 kilogram. Kita akan lanjut untuk perintah SQL yang ke-16 yaitu tentang subquery. Jadi ini contoh yang pertama untuk subquery yang saya buat, yaitu kita bicara select bintang from ternak where berat lebih besar, dan terus select average berat from ternak. Jadi maksud dari SQL ini yaitu menampilkan ternak dengan berat di atas rata-rata semua ternak. Contoh subquery untuk pembandingan dinamis ya. Bisa kita lihat yang tampil yaitu ID ternak dengan ID 1, ID kandang 1, jenis ternaknya yaitu sapi, yang lainnya ada ini, kemudian beratnya 250, kemudian ada ID 5 yaitu jenisnya sapi, kemudian beratnya 300 kilogram, kemudian
ID ke-9 dengan peralatan sapi, kuadratnya 210. Jadi rata-rata tadi kan 100 kilo. Nah, ini yang lebih dari 100 kilo ya. Tapi saya kita lihat di tabel, ini lebih dari 100 kilo semua yang tabel 1, 5, dan 9. Kita lanjut untuk contoh query yang kedua, query sahabat, yaitu select bintang from kandang where ID kandang in, lalu select ID kandang from ternak where jenis ternak sama dengan sapi. Nah, jadi pada query ini tujuannya menampilkan kandang yang menampung sapi. Bisa dilihat untuk ID dari kandangnya yaitu ID 1, nama kandangnya A, lokasinya Surabaya, kapasitasnya 20. Kita bisa cek nanti, kita lanjutkan dulu. Lalu ada ID 5 dengan nama kandang E, kemudian lokasi Bojonegoro, kapasitasnya 30. Kemudian ada ID 9, nama kandangnya kandang I, lokasinya Pasuruan, dengan kapasitas 24. Kita cross check untuk ID 1 yaitu sapi, kemudian ID 5 yaitu sapi, ID 9 jenis ternaknya yaitu sapi sama. Kemudian untuk contoh yang terakhir yaitu select bintang from perawatan bird ID ternak in, dalam kurung select ID ternak from ternak bird berat lebih besar 50. Nah, maksud dari USDL yang saya buat ini yaitu menampilkan perawatan yang dilakukan terhadap ternak yang beratnya di bawah 50 kg. Ini yang tampil itu ID perawatan 2, ID perawatan 2, lalu jenis perawatannya pemeriksaan, kemudian perangannya cek berat badan, dan ID 3 ternak, ID ternaknya 3, perawatannya 3, tanggalnya 2024, 05, 02. Jenis pemeriksaan, jenis perawatannya yaitu pemeriksaan, keterangannya cek gigi. Lalu untuk ID perawatan 4, ID ternaknya 4, tanggal perawatannya 2024, bulan 3 tanggal 30, jenis perawatannya yaitu penyemprotan, keterangannya anti kuku, anti kutu. Kemudian ID perawatan 6, ID ternaknya 6, tanggal perawatannya 2024, bulan 4, tanggal 11, dan jenis perawatannya yaitu pemeriksaan, kemudian keterangannya cek kesehatan rutin. Lalu ada perawatan 7, ID ternaknya juga 7, lalu tanggal perawatannya yaitu 2024, bulan 4, tanggal 25, dengan jenis perawatan yaitu vaksinasi, keterangannya vaksin rabies. Kemudian ada ID perawatan 10, ID ternaknya 10, tanggal perawatannya yaitu 2024, 04, tanggal 20, jenis perawatannya yaitu pemeriksaan dan keterangan cek kondisi kuku. Baik, sekian penjelasan saya mengenai tugas UTS Manajemen Basis Data. Saya sudah menjelaskan mulai dari pembuatan struktur tabel, pengisian data, dan semua 16 jenis query SQL yang diminta lengkap dengan 3 contoh masing-masing. Dengan menyelesaikan tugas ini, saya lebih paham tentang relasi antar tabel, manipulasi data, dan logika query yang kompleks. Terima kasih pada Bapak dosen tercinta atas arahannya.
Dan semoga video ini bisa menjadi bukti kerja keras dan pemahaman saya dalam mata kuliah ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.